sallallahu alaihi wasallam khairu min muslim wa ala alihi wasallam wajib mongko wajib alal mar'at ing atase wong wajib mongko wajib alal mar'at ing atase wong wadon ida tuh ing dalem nalikane suci sapa wadon dia tohro ing dalem nalikane sapa wadon antapul dia apa ento kodoni sapa wadon antapul dia apa ento kodoni sapa wadon tilka sholata ing mongkono sholat tilka sholata ing mongkono sholat li ana krono sak temene wadon li ana krono sak temene wadon wajadat iku nemoni sapa wadon wajadat iku nemoni sapa wadon al-waqta ing waktu al-kafiyah kang cukup li ada idil kasolati maring nekani mengko-mengkono sholat jadi contohnya ini lautor al-haidu ba'da dukhulil waqti binusfi sa'ah malam nusalli al-mar'atu tilka sholata wajib. Jadi ketika turul nane, jadi datangnya sesuatu yang melarang sholat, maksudnya nifas atau haid. Jadi turul mane datangnya haid setelah masuknya waktu dengan selisih setengah jam. Dan perempuan belum melaksanakan sholat, maka wajib alal mar'ati idza tahurat an taqdiya tilka sholat. Maka ketika dia suci wajib mengqadai sholat tersebut. Mengapa? Li'annaha wajadatil waqtal kafi li adai tilka sholat. Karena sebenarnya dia itu sudah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sholat namun tidak melaksanakannya ya, karena kan setengah jam itu lebih cukup ya untuk melaksanakan sholat. Mengapa tidak segera sholat? Nah, ini untuk turul manek. Jadi turul manek datangnya haid atau nifas, secara mudahnya gitu, bisa mewajibkan qadha pada waktu tersebut apabila cukup untuk melaksanakan sholat dan syarat-syaratnya. Setengah jam ya lebih dari cukup, mau 5 menit ya cukup bagi orang yang normal. Jadi kalau yang sudah masuk usia senja kurang lebih sekitar 15 menitan. Kalau untuk anak muda atau orang dewasa yang masih sehat 5 menit itu cukup. Jadi wudhu terus menutupi aurat sholat cukup 5 menit. Misalun utawa contoh lau toroa iku lamun anyar teko al haidu apa haid ma'adukhuli waqtil asri dalam satane mlebune waktu asar ma'adukhuli waqtil asri dalam satane mlebune waktu asar. Masalan kelawan umpamane lam yalzam mongko ora wajibake ing wong wadon ida tuhur ing dalem nalikane suci sapa wadon ida tuhur ing dalem nalikane suci sapa wadon
antaqdiya ora wajib antaqdiya apa yen to ngodoni sapa wong wadon salat al-asri ing salat asar salat al-asri ing salat asar li anaha karena saat temen wadon karena karena saat temen wadon lan tudrik iku ora nemoni sapa wadon lam tudriku ora nemoni sapa wadon zamanan ing mongso ya saukang amot apa zaman ya saukang amot apa zaman tilka sholata ing mengkono-kono sholat. Jadi untuk masalah turul manek saya ulangi lagi, mewajibkan qada sholat tersebut bila mendapati masa yang cukup melaksanakan sholat. Jadi untuk contoh yang kedua, seandainya datangnya haid, mana itu sesuatu yang mencegah. Haid ini datang bersamaan dengan masuknya waktu asar, maka sangat jelas sekali lam yalzam antaqdiya tilka sholat, tidak wajib kewajiban mengqadhi sholat tersebut. Soalnya ketika datang kok pas masuknya waktu sholat, maka si perempuan tidak mendapati waktu yang cukup untuk melakukan sholat dan syarat-syaratnya. Jadi kewajiban mengqadha itu kalau ada waktu yang cukup tapi tidak digunakan. Seperti kemarin masalah zawal manik. Di zawal manik juga ketika dia suci. Zawal manik, zawal artinya hilang, manik itu penghalang. Jadi misal haidnya sudah berhenti pada waktu zuhur misalkan, pada waktu zuhur kurang 5 menit lagi masuk sholat asar, maka 5 menit ini bila dia cukup untuk atau baqa'u salam, istilahnya di sini baqa'u salam minal mawani. Jadi ada kesempatan yang cukup dan tidak ada penghalang untuk mengerjakan syarat-syarat sholat dan sholat. Jadi kan syarat-syarat sholat, karena ini yang nomor satu kan syarat-syarat sholat dulu baru sholat, maka wajib mengqadhi sholat tersebut. Ini bagian cukup dan tidak ada penghalang apapun. Ini untuk zawal manik. Dan wajib mengqadhi sholat sebelumnya bila bisa dijamak. Contohnya untuk yang waktu asar. Jadi dia masuk waktu asar, masih haid, hampir habis waktu asar dengan selisih misal 7 menit, 5 menit, haidnya berhenti, masuk masa suci, maka ini seandainya waktu ini cukup untuk melakukan syarat sholat dan kedua sholat apabila dijamak takhirkan, maka wajib mengqadhi zuhur dan asar. Ini jadi tidak ada penghalang dan mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan syarat sholat dan sholat asar plus sholat duhur apabila dijamak. Nek cukup maka wajib mengqadhi. Ini masalah cukup atau tidaknya. Kalau nggak cukup untuk melakukan sholat duhur juga, maka ya hanya kewajiban mengqadhi sholat asar. Itu kesimpulan ringkasnya seperti itu. Asani utai kang kabeh pidut at-tawaf iku tawaf. Yahrumu haram ala haidi ing atase wong wadon haid wan nufasa ilan pira-pira wadon nifas. At-tawaf wa tawaf at-tawaf wa tawaf bil ka'bati ing dalam Ka'bah. Ing dalam sisih kiwane Ka'bah, ora ning jero. Wa dalilu utawi dalil. Wa dalilu utawi dalil. Ala haidi ing atase wong wadon haid wan nufasa ilan pira-pira wadon nifas. At-tawaf wa tawaf at-tawaf bil ka'bati ing dalam Ka'bah. Ing dalam sisih kiwane Ka'bah, ora ning jero. Wa dalilu utawi dalil.
ala hurmati tawaf ing atase harame tawaf. Qauluhu iku dawuhe Kanjeng Nabi, qauluhu iku dawuhe Kanjeng Nabi alaihi iku ing atase Kanjeng Nabi, alaihi iku ing atase Kanjeng Nabi as-shalatu utai salat, as-shalatu utai salat, wassalamu lan rupa-rupa keselamatan, wassalamu lan rupa-rupa keselamatan. Edawo at-tawafu bimanzilatis shalah, at-tawafu utai tawaf bimanzilatis sholati iku kelawan manggon-manggoni sholat. Illa anna Allah kejaba sak temene Allah, illa anna Allah kejaba sak temene Allah qad ahalla iku teman-teman wis ngalalake sapa Allah, qad ahalla iku teman-teman wis ngalalake sapa Allah fi dalam tawaf, fi dalam tawaf an-nutqu ing omongan, an-nutqu ing omongan. Jadi nomor 2, keharaman bagi haid dan nifasa, perempuan yang mengalami haid dan nifas adalah tawaf. Tawaf itu mengitari Ka'bah 7 kali ya. Dalilnya adalah hadis Nabi, sabda Nabi, at-tawafu bimanzilatis sholati illa anna Allah qad ahalla fi. Salat itu memiliki kedudukan yang sama seperti sholat. Tawaf itu hampir mirip seperti sholat ya, secara hukum. Hanya saja illa anna Allah qad ahalla fihi. Hanya saja dalam tawaf berbicara itu boleh, berbeda dengan sholat. Sholat tidak boleh berbicara. Maksudnya itu berbicara khitab pada orang lain. Jadi maksud berbicara itu ya omongan dengan orang lain. Orang kok kabeh omongan dilarang. Karena secara dilihat secara keumumannya maka ya salah semua ya. Salah pemahaman. Jadi harus kita pahami itu maksudnya berbicara adalah berbicara dengan orang lain dan percakapan, kayak percakapan. Jadi kalau sholat juga ada rukun qaulinya, Fatihah, tasyahud dan lain-lain ya. Jadi yang maksud berbicara itu percakapan. Tawaf boleh omong-omongan sama satu rombongan. Karena mempunyai kedudukan yang sama, maka tawaf tidak diperbolehkan atau haram bagi perempuan yang mengalami nifas dan haid. Semoga bermanfaat, memanfaatkan alam dan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.